Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu dari 4PB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dari kelompok kami yang berjudul Wacana Filosofis Pendidikan Islam dalam Pemikiran Para Tokoh-tokoh. Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun akhirat. Menurut Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau usaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan. Yang dipelajari Al-Ghazali menilai ada manfaat bersifat internal sehingga ilmu dicari karena manfaat internalnya, dan ia merupakan sarana yang menggapai kebahagiaan di akhirat. Selain itu, ilmu juga merupakan jalan utama yang mengantarkan seseorang dekat dengan Allah. Dan pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Dalam surah Al-Mujadalah yang artinya, hai orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara langsung, Kiai Haji Hasyim menjelaskan maksud dari perkataan itu, yaitu agar seseorang tidak selalu mengingatkan kepada manusia agar mencari ilmu pengetahuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dan istri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, dan laki-laki dan perempuan yang benar-benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah agar ilmu pengetahuan tidak hilang, sehingga diharapkan senantiasa berkembang dengan mengikuti zamannya dan menghindari munculnya kebodohan tentang Islam, sebagaimana sabda Nabi An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis saati ay yurfa'u ilmu wa yusbutul jahlu wa busrabul hamru wa yazharuz zata, rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian tanda-tanda yang terjadi kiamat adalah: 1. Hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan tentang Islam, dan yang kedua, terbiasanya mengkonsumsi minuman yang memabukkan, dan yang ketiga, perzinahan dianggap biasa. Hadis Bukhari. Baiklah, itu penjelasan dari makalah kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 4 yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Perspektif Islam. Yang pertama, konsep
kurikulum menurut pandangan Islam dalam surah Al-Baqarah merupakan salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Dalamnya mengandung kurikulum atau materi pendidikan Islam, diantaranya mengisahkan tentang kebijakan amal perbuatan yang soleh, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, dan juga pendidikan akidah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang artinya, bukanlah menghadap wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang mukmin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta dan mendekatkan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk beriman, beribadah, muamalah, menepati janji, kesabaran dalam segala hal yang bersifat bermanfaat dunia dan akhirat. Iman merupakan landasan berpijak bagi setiap umat Islam. Dengan kata lain, iman adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Yang B, konsep kurikulum menurut pandangan hadis. Dalam hadis, Hadatsana Harun bin Ma'rufi hadatsana bin Wahab uhbaroni Amru bin Harisi an Abi Ali an Uqbatu bin Amirin qala sama'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sataftahul alaikum arasu wa yakfikum mullahu qulna ya ba'jidu ahadukum ayyalhu bishumuhi wa harsanahu Daud bin Rusaidi hadasanal walidu an Bakri bin Musra'an Homri bin Harisi an Abi Alil Hamdani qala sami'tu Uqbatu bin Amirin ana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Al-Haris dari Abu Ali dari Uqbah bin Amri, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian akan menaklukkan bahwa negeri dan Allah akan menyempurnakan janjinya kepada kalian. Karena itu janganlah kalian bosan berlatih memanah, dan telah menciptakan kepada kami Daud bin Rusaid telah menciptakan kepada kami Awalid dari Bakr bin Mudlar dari Amru bin Al-Haris dari Abu Hamdani, dia berkata, saya pernah mendengar Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Dari hadis di atas tersebut, Islam mengajarkan keterampilan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 5. Yang berjudul Hakikat Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran. Di dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dan gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maksud ayat di atas ialah tak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita selaku umat Nabi Muhammad harus meniru dan menteladani akhlak Nabi, dan kita hendaklah mendidik anak kita dengan secara meniru akhlak Rasulullah.
sehingga terciptalah norma-norma Islam dan kepribadian dalam diri anak tersebut. Metode pendidikan Islam menurut Ali Holul Abdul Anain dalam buku Ilmu Pendidikan Islam secara ringkas. Pengajaran tentang cara beramal dan pengalaman dan keterampilan. Peringatan kepada kebaikan, larangan berbuat mungkar, dan kita harus saling kasih sayang. Dan menanamkan dan menghilangkan kebiasaan, memberikan contoh yang baik. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.